Halo, Assalamualaikum. Inilah panduan dan praktik cara lapor SPT tahunan orang pribadi pengusaha UMKM. Untuk Anda pengusaha UMKM atau pedagang UMKM yang masih menggunakan tarif PPh final 0,5%. Video ini kami produksi hari ini di 16 Januari 2026. Seperti apa caranya? Mari kita simak. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, inilah panduan dan praktik untuk cara lapor SPT tahunan orang pribadi pengusaha UMKM di Cortex untuk tahun pajak 2025 ini. Kita sudah tahu bahwa mulai tahun pajak 2025 ini seluruh pelaporan pajak ada di Cortex. Kita menggunakan aplikasi terbaru namanya Cortex. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat sampai kepada orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Untuk siapa? Nah, tutorial ini untuk orang pribadi yang penghasilannya adalah dari kegiatan usaha atau dagang yang omset setahun tidak pernah lebih dari 4,8 miliar, kemudian masih termasuk ke dalam wajib pajak peredaran bruto tertentu atau PP 55 tahun 2022, sebelumnya adalah PP 23 tahun 2018. Inilah poin pentingnya. Yang pertama, atas penghasilan orang pribadi pedagang atau pengusaha UMKM ini dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omset atau peredaran bruto atau penghasilan kotor atau peredaran usaha. Kemudian untuk orang pribadi, untuk omset sampai dengan 500 jutanya tidak kena pajak. Lalu video ini adalah fokus kepada orang pribadinya, fokus kepada teknis menuangkan penghasilan orang pribadi UMKM. Untuk step by step dari awal banget sampai akhir, dari awal dari aktivasi akun Cortex, dari mendapatkan sertifikat digital, kode otorisasi DJP, Anda bisa kunjungi video kami yang ini. Silahkan kunjungi tips pajak media, cari yang ini step by step cara lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex. Ini ya, cari yang ini, nanti bisa aja masuk ke YouTube, langsung search di gambar mikroskop ini, SPT tahunan orang pribadi. Anda juga bisa mendapatkannya di tautan di kanan atas video Anda ini atau link di deskripsi di bawah. Nanti thumbnailnya gambarnya yang seperti ini ya. Baik, tahapan lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex kami bagi seperti ini. Ada 5 step. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan dokumen. Tentunya ini wajib, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen agar kita bisa lapor SPT tahunan orang pribadi. Yang kedua, kita harus aktivasi akun Cortex DJP. Pastikan akun Anda, NPWP Anda sudah aktif Cortex-nya. Berikutnya nomor 3 adalah kita harus sudah punya sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Kemudian nomor 4 kita sudah berhasil login Cortex. Dan nomor 5 tentunya adalah kita masuk ke step by step-nya lapor SPT tahunan orang pribadi di Cortex. Yang pertama adalah persiapan dokumen. Dokumen apa yang perlu disiapkan? Dokumen yang perlu disiapkan adalah 1. Tentunya daftar harta. Daftar harta. Kemudian adalah daftar utang jika ada. Kemudian adalah daftar keluarga yang menjadi tanggungan dan catatan peredaran usaha. Daftar harta ini nanti kita isi kondisi per 31 Desember 2025. Detail daftar harta nanti di video di deskripsi di bawah. Kemudian daftar utang adalah juga per 31 Desember 2025, daftar keluarga yang menjadi tanggungan dan catatan peredaran usaha. Peredaran usaha catatannya adalah seperti ini pemirsa. Nah, peredaran usaha yang harus Anda miliki adalah seperti ini. Anda harus memiliki
catatan omset, catatan peredaran usaha dari per bulan ya, dari Januari sampai Desember. Ini contohnya daftar peredaran usaha tahun 2025, Januari sampai Desember. Nanti yang bagian kiri ini Anda bisa lihat adalah omset setiap bulannya, peredaran usaha bulannya per bulannya. Di sini dicontohkan Januari sampai April zong, kosong, nggak ada omset. Mei 12 juta, Juni 1 miliar, Juli 100 juta, Agustus 2 miliar, September 10 juta, Oktober 30 juta, November 50 juta, dan Desember angkanya keriting 458 juta 500 ribu rupiah. Di bagian kanan Anda harus bikin sheet akumulasi peredaran usaha. Jadi ini adalah akumulasi dari yang kiri ini. Contoh, ini sampai April tentunya masih kosong. Untuk Mei 12.500.000 akumulasi sampai dengan bulan Mei tentunya 12.500.000. Untuk Juni 1 miliar, maka akumulasi sampai Juni adalah 1 miliar tambah 12.500.000. Untuk Juli 100 juta, maka akumulasi peredaran usahanya adalah ini tambah ini. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya sampai Desember ini. Desember dia 458 juta, akumulasi setahun adalah 3,6 miliar. Apakah masih berhak mendapatkan BPH final? Tentunya masih, karena masih di bawah 4,8 miliar. Kemudian untuk peredaran bruto tidak kena pajaknya adalah 500 juta rupiah, sehingga ini kita ngitungnya per bulan. Januari kosong, masih kosong. Mei karena 12,5 juta, kurangi dulu 500 juta. Peredaran bruto kena pajaknya masih kosong. Nah, untuk Juni akumulasinya sudah 1 miliar 12 juta 500. Maka dikurangi dulu dengan 500 juta. Peredaran bruto kena pajaknya adalah di 512 juta 500. PPh final dibayar di masa Juni adalah ini. Nah, 1 miliar ya, 1 miliar dikurangi sebentar. Ya, seperti itu. Kemudian dan seterusnya sampai dengan September, Oktober. Karena ini sudah tembus threshold. Thresholdnya di Juni sudah tembus thresholdnya. Maka nanti di setiap bulannya sudah mulai kena nih 100, 100, 2 juta, 2 juta, 2 miliar, 2 miliar gitu ya. Per bulannya adalah seperti ini. Sehingga total, grand total selama setahun dari omset 3,6 ini yang kena pajaknya adalah di 15.805.000. Namun jangan khawatir, untuk angka akurasi yang tepat itu nanti akan ada juga di pengisian di Cortex-nya. Lalu untuk Anda yang ingin mendapatkan template Excel ini, silahkan dapatkan di tautan di deskripsi di bawah. Baik, berikutnya kita akan aktifasi akun Cortex. Untuk aktivasi akun Cortex, silahkan cek video kami yang ini ya. Masuk ke YouTube Tips Pajak Media, cari yang panduan. Kita cari yang ini, panduan operasi Cortex, panduan OPS Cortex ini ya. Anda juga bisa dapatkan di link di deskripsi di bawah. Dapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP juga silahkan dapatkan di link di deskripsi di bawah, atau kunjungi channel kami, cari panduan Ops Cortex ini. Panduan operasional Cortex di sini ya, panduan operasional Cortex. Berikutnya kita akan login Cortex DJP. Maka tampilannya adalah seperti ini. Pastikan Anda login di sini nanti pemirsa di cortexdjp.pajak.go.id. Oke, cara masukkannya adalah seperti ini. Sekali lagi step by stepnya ada di video yang ini ya, video yang ini. Dapatkan di tautan di deskripsi di bawah, step by step yang sangat lengkap. Ini adalah poin pentingnya saja untuk yang video ini, khusus untuk UMKM. Oke, kita login di Cortex DJP, loginnya pakai NIK, passwordnya dengan password yang sudah Anda bikin.
Lalu kita buat SPT-nya. Kita buat SPT-nya caranya adalah diklik surat pemberitahuan, klik surat pemberitahuan di sini. Kemudian Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Langkah berikutnya adalah klik buat konsep SPT. Buat konsep SPT. Setelah buat konsep SPT, maka pilih PPH orang pribadi, lalu klik lanjut. Setelah itu, klik SPT tahunan, pilih Januari sampai Desember 2025. Lalu pilih lanjut. Nah, seperti itu. Kemudian model SPT kita pilih normal, pilih buat konsep SPT. Maka successfully created new return sheet atau Anda telah berhasil membuat SPT baru. Tampilannya akan ada di sini ya, seperti ini. Sudah ada barang baru di sini, tadi masih kosong, sekarang sudah ada. Berikutnya klik pensil. Klik pensil di sini, maka Anda akan dibawa ke tampilan ini. Inilah SPT tahunan yang akan kita isi. Benar-benar baru tahun ini di Cortex, dan inilah SPT tahunan yang akan kita isi. Di sini ada tahun pajak 2025, status normal, metode pembukuan kita pencatatan, kemudian periode pembukuan 1 sampai 12, sumber penghasilan nanti kita pilih. Lalu ada tombol posting SPT. Ini penting banget, tombol posting SPT untuk menampilkan data perpajakan Anda. Kayak harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPH, pembayaran, dan lain-lainnya. Di sini kondisi posting belum pernah dilakukan karena memang barusan kita bikin. Dan di bawahnya ada identitas wajib pajak, ada NIK, nama, jenis, nomor ID, dan telepon. Ini adalah identitas Anda. Langkah berikutnya tentunya kita akan posting SPT. Nah, kita telah berhasil posting SPT dan telah muncul notif baru seperti ini. Data terakhir diperbarui tanggal 15 Januari 2026. Jam 11 waktu Jakarta. Kemudian identitas masih ada seperti ini. Oke, berikutnya kita akan klik di sumber penghasilan ini. Silahkan Anda pilih kegiatan usaha. Silahkan Anda pilih kegiatan usaha karena Anda masuk di video ini, Anda sedang membuat SPT tahunan untuk usahawan UMKM, pedagang UMKM. Nah, jika hanya terima penghasilan dari usaha UMKM, maka pilihannya seperti ini. Sekali lagi, video ini adalah untuk Anda yang usahawan UMKM, pedagang UMKM. Ya. Omsetnya belum pernah tembus dari 4,8 miliar ya, dan Anda masih bisa dikenakan PPh final 0,5%. Oke, kita simak baik-baik. Nanti isinya seperti ini. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Oh, ini kita pilih tidak ya, kita pilih tidak. Ini adalah hanya untuk karyawan. Oke, 1A ini kita pilih tidak jika Anda adalah full penerima, full usahawan UMKM, full pedagang UMKM. Silahkan pilih tidak di sini ya, silahkan pilih tidak. 1B1. Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ya tentunya kita pilih ya. Karena usahawan UMKM ini masuknya di sini. Nah, usaha di sini ya. Kita masuk di sini di usaha. Kemudian, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu? Ya, inilah UMKM, BP UMKM itu judulnya di sini. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ya, memiliki peredaran bruto tertentu. Maka kita pilih ya saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Nanti setelah klik ini kita akan harus mengisi ini. Isi lampiran 3B bagian A. Berikutnya, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Tidak ya. Tidak, karena saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Sekali lagi, ini adalah WP UMKM 0,5% dari omset.
1B5 penghasilan neto dari pekerjaan bebas. Apa ini? Masih 0, itu angkanya ngambil dari nanti di isian di belakang. 1C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak, karena nggak ada, ini hanya UMKM. 1D. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Inilah isian awal di bagian B, induk bagian B. Kemudian penghitungan PPh terutang. Penghasilan neto setahunnya, nah ini ya, penghasilan neto setahun, nanti ini otomatis. Kemudian apakah terdapat pengurang penghasilan neto? Kita pilih tidak aja. Kemudian penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto, kita pilih terisi otomatis. Penghasilan tidak kena pajak, silakan dipilih. Ini contohnya menikah anak 3, tanggungannya 3 orang. Penghasilan kena pajak 0, PPh terutang 0. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita pilih tidak di sini ya. Kemudian untuk kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Dipilih tidak. Angsuran PPh 25 otomatis apakah menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Kita pilih tidak juga. Kemudian untuk PPh kurang atau lebih bayar tentunya tidak ada, karena untuk PPh final ini sifatnya final, nggak ada kurang lebih bayarnya. Pembetulan kosong tentunya. Angsuran G juga silahkan kosongkan. Lalu untuk H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar PPh pasal 25 angsurannya? Tidak. 13B juga pilih tidak. 13C juga kita pilih tidak. PPh pasal 25 itu untuk yang tarif umum ya. Nah, berikutnya adalah untuk transaksi lain, pernyataan transaksi lainnya. Apakah Anda memiliki utang pajak akhir tahun? Ini contohnya tidak memiliki. Contohnya tidak memiliki. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh final? Ini adalah PPh final lainnya ya. Ini yang paling penting. Ini yang penting, banyak yang keliru nanti. Di 14C ini yang dimaksud penghasilan bersifat final adalah PPh final selain yang PPh UMKM ini. PPh final selain yang PPh UMKM. Contohnya apa? Contohnya Anda menyewakan tanah dan atau bangunan. Contohnya Anda jual tanah atau bangunan pada tahun 2025. Contohnya apa lagi? Contohnya adalah penghasilan bunga bank. Seperti itu. Contohnya Anda adalah trader saham ya, Anda trader saham dikenakan pajak 0,1% dari penjualan seperti itu. Namun di 14C ini jika Anda hanya WP UMKM silahkan pilih tidak. 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Kemudian apakah 14E ini, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Nggak ada ya karena pencatatan. 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, serta piutang yang tidak dapat ditagih? Kita pilih tidak. Kemudian 14G, apakah Anda menerima dividen dan penghasilan dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. 14H, kelebihan akan otomatis. Lampiran tambahan, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit, ini enggak ya karena bukan pembukuan. Bukti pembayaran, enggak. Bukti pemotongan pemungutan luar negeri, kalau ini item semua enggak menyala. Kemudian surat kuasa khusus, no. Dokumen lainnya juga no. Baik, berikutnya induk sudah kita isi. Sekarang kita isi lampirannya. Lampirannya, jika hanya UMKM, maka hanya ada muncul dua lampiran, L1 dan L3B. Kita pilih L1 lebih dulu. L1 ini isinya apa? Isinya adalah harta, utang, daftar keluarga, penghasilan neto dari pekerjaan, dan bukti potong pemungutan. Karena Anda hanya UMKM, full pedagang pengusaha UMKM, maka di sini tidak ada yang harus diisi selain harta, utang, dan daftar anggota keluarga. Nanti ini ya,
utang daftar anggota keluarga. Penghasilan neto dalam negeri nggak ada, daftar bupot nggak ada. Lalu untuk mengisi detailnya ini karena umum ya, semuanya mengisinya sama, harta, utang, dan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, maka silakan kunjungi di video lengkap kami yang ini, step by step lapor SP tahunan orang pribadi. Tautannya di deskripsi di bawah yang step by step. Berikutnya kita akan isi L3B. Nah, inilah poin penting untuk memasukkan penghasilan pribadi UMKM. Ada di L3B. L3B. L3B ini adalah rekapitulasi peredaran bruto. Di sini akan muncul tahun pajak, NPWP Anda, dan daftar tempat kegiatan usaha. Ya, di sini Anda hanya memiliki satu ya, Anda memiliki satu tempat usaha, maka ada satu tempat usaha. Berikutnya adalah yang A. Kita akan mengisi yang A ini. Rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Nah, ada di sini. Tugas kita hanya sederhana, kita hanya akan memasukkan angka di sini. Angka setiap bulannya di sini ya. Kita akan memasukkan angka setiap bulannya di sini. Dan di sini nanti peredaran bruto tidak kena pajaknya 500 juta. Dan angka-angka yang hitam ini tentunya sudah otomatis dari sistem. Kita hanya tinggal mengisi angka-angka yang tidak hitam. Sel-sel yang tidak hitam masih putih ini. Contohnya adalah baris ini, baris ini, dan jumlah PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain. Kita isikan. Namun karena tidak ada, ini case-nya tidak ada, semuanya di store sendiri. Tentunya ini nanti juga Anda kosongkan jumlah PPh final yang dipotong atau dipungut pihak lain. Isinya apa saja sih alur berpikirnya? Alur berpikirnya adalah seperti ini. Seperti dari tabel yang sudah kami tayangkan di awal tadi ya. Jumlah peredaran bruto setiap dalam bulan itu. Akumulasi peredaran bruto adalah sampai dengan bulan itu. Peredaran bruto tidak kena pajaknya 500 juta. Peredaran bruto kena pajaknya otomatis nanti dihitungkan ya dari ini. Jumlah PPh final yang terutang dari jumlah peredaran bruto kena pajak ini PPh-nya 0,5% di sini. Kemudian PP yang disetor sendiri ini adalah otomatis mengambil dari pembayaran yang sudah Anda lakukan. Otomatis mengambil dari pembayaran yang sudah Anda lakukan. Bagaimana jika belum pernah ada pembayaran? Ya tentunya 0 karena belum pernah ada pembayaran. Seperti itu ya. Kemudian jika ada yang belum dibayar, maka itu nanti kita masih bisa bikin kode billing manual sendiri. Baik, dari daftar peredaran usaha ini tadi, ini file Excel-nya ya. Ini adalah file Excel-nya. Untuk mendapatkan file Excel ini silakan klik di tautan di deskripsi di bawah, dapatkan Excel-nya. Edit omset kotor tertentu, peredaran bruto tertentu. Kita tuangkan angka-angka dari sini ke sini. Ya, contohnya ini tadi. Mei ada di 12,5 juta, Juni 1 miliar, Desember 450 juta. Isi di sini. Nah, udah kita isi semua ya. Mei 12,5 juta, Juni 1 miliar, Desember 458. Jumlahnya 3661 juta rupiah. Kita lihat. Sudah cocok ya, 3661 juta rupiah. Pilih simpan. Maka tampilannya adalah seperti ini ya. Berikutnya tampilan adalah seperti ini tampilannya. Ini sudah dihitungkan otomatis. Kita lihat selisihnya seperti ini. Kita fokus di jumlah PPh final terutang ya. Dari ini 2562.500, 500.000 ya, 10 juta dan seterusnya. Totalnya di 15.805. Total 15.805. Apa sudah sama dengan perhitungan Excel tadi? Sama ya, 15.805, 15.805, 15.805. Sudah sama, simpan. Maka akan ada seperti ini. Selama setahun untuk omset 3,6 miliar ini bayar pajaknya adalah di 15,805. Harusnya dibayarnya setiap bulan ini. Juni di 2,5 juta, Juli 500.000,
September 50.000, Oktober 150.000, dan seterusnya. Baik, seperti itu pemirsa. Berikutnya adalah di B, rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Ini kita kosongkan. Kemudian yang C ini adalah rekapitulasi bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto. Ini juga kita kosongkan karena kita bukan pekerjaan bebas, kita adalah mendapatkan penghasilan dari usaha. Oke, kembali ke induk submit SPT-nya. Ini abaikan SPT kurang bayar ini karena contoh di akun ini adalah dia ada penghasilan lainnya. Namun ketika Anda tidak ada penghasilan lainnya selain WP UMKM ini pasti akan nihil, status SPT nihil. Kita centang di sini. Sekali lagi, abaikan tulisan kurang bayar ini, status SPT Anda harusnya adalah akan nihil. Ya. Kemudian kita centang dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi, dicentang, lalu kita pilih simpan konsep. Kemudian kita tanda tangani dokumen, kita klik konfirmasi tanda tangan, masukkan passphrase, dan passphrase sudah betul dan SPT Anda telah berhasil disampaikan. BPS telah kami kirimkan ke email Anda. Inilah bukti penerimaan elektroniknya. Inilah bukti penerimaan elektroniknya. Seperti ini, akan masuk ke email. Lalu berikutnya, bagaimana cara bayar PPh finalnya? Itu kan tadi terutang PPh final di angka Rp15.805.000 ya dalam setahun. Dan ini belum pernah ada pembayarannya. Nih, setor sendirinya masih 0 di sini, setor sendiri masih 0. Maka kita akan bikin billingnya ya. Bagaimana PPh finalnya? Oh ya Bang, ada pertanyaan lagi. Loh Bang, ini sudah berhasil lapor tanpa sudah bayar lebih dulu? Betul, untuk PPh final ini tetap bisa lapor lebih dulu. Tanpa bayar PPh finalnya dulu. Jadi lapor baru bayar untuk bisa PPh final. Layanan mandiri kode billing masuknya adalah pembayaran. Kembali ke awal Cortex. Pembayaran. Layanan mandiri kode billing, klik di sini. Ya, lalu langkah 1 adalah verifikasi identitas, pastikan NPWP dan nama wajib pajaknya sudah betul, lalu pilih lanjut. Kemudian langkah 2, pilih yang ini adalah poin pentingnya, kita pilih yang kode 4111128420 PPh final UMKM store sendiri. Masa pajaknya adalah Desember 2025, kemudian November, masing-masing setiap bulannya. Lalu kita pilih lanjut. Nah, ini masukkan dulu ya, masukkan angka-angkanya di sini sesuai ini. Anda bikin billingnya Juni 2 juta, Juli 500.000, September 50.000, Agustus 10 juta, Desember 2,2 juta, dan seterusnya. Unduh billing, masukkan ya, ini contohnya Desember di 2,2 juta, lalu klik unduh kode billing, maka kode billing sudah berhasil terunduh. Anda tinggal bayar pajaknya, tinggal bayar PPh-nya di ATM, di mobile banking, internet banking, atau di teller, atau di kantor pos, di mana-mana. Tokopedia juga bisa, dan banyak lagi channel pembayaran. Seperti itu pemirsa, sudah selesai. Itulah praktik step by step cara membuat SPT tahunan badan. Saya ulangi, cara membuat SPT tahunan orang pribadi untuk usahawan UMKM. Untuk usahawan UMKM 0,5%. Itulah caranya, step by stepnya. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan kunjungi silahkan tuliskan pertanyaan di deskripsi di bawah ini, atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami, karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di YouTube, kami ada di Instagram, ada di Telegram, ada di website tipspajak.com, dan juga kami ada di TikTok. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami, karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram, dan juga di TikTok.
Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.